Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video tutorial Praktikum Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Ini adalah video tutorial untuk bagian yang keempat, di mana pada video tutorial ini akan sama-sama kita praktikkan untuk posisi bagian pembiayaan. Pada bagian pembiayaan ini terbagi menjadi dua user, yaitu administrasi pembiayaan dan operasional pembiayaan. Nah, untuk video tutorial bagian keempat ini kita akan mempraktikkan untuk posisi administrasi pembiayaan. Sebelum kita mempraktikkan untuk posisi administrasi pembiayaan ini, terlebih dulu ingin saya sampaikan bahwa skenario dalam praktek ini adalah nasabah yang datang ke bank kemudian mengajukan permohonan pembiayaan. Nah, dalam sistem aplikasi ini hanya tersedia untuk pembiayaan dengan akad murabahah, sehingga yang akan kita praktekkan nanti adalah nasabah yang datang mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah atau akad jual beli. Skenarionya adalah nasabah datang bertujuan untuk mengajukan pembiayaan pembelian kendaraan atau pembelian mobil, sehingga ini bisa menggunakan akad murabahah. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian bank akan melakukan analisa pembiayaan. Analisa ini bertujuan untuk melihat apakah nasabah ini akan mampu untuk menyelesaikan cicilan atau pembayaran atas pembiayaan yang diajukan. Apakah cash flow-nya mencukupi atau tidak, sehingga ketika analisa yang dilakukan oleh bank menunjukkan bahwa nasabah ini layak untuk mendapatkan pembiayaan ini, maka bank akan meng-ACC pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Katakanlah di sini nasabah A ini sudah diterima pengajuan pembiayaannya di bank syariah. Nah, ketika kondisinya sudah diterima, maka bank akan menanyakan kepada nasabah apakah bapak atau ibu sudah memiliki rekening di bank ini. Kalau belum, maka si nasabah ini harus terlebih dahulu membuka rekening di bank syariah ini. Nah, oleh karena nasabah ini belum memiliki rekening tabungan di bank syariah ekonomi ini, maka nasabah pembiayaan ini akan dipersilahkan terlebih dahulu datang ke CS supaya dapat membuat rekening tabungan. Langsung saja seperti biasa kita buka Google Chrome-nya, kemudian kita masukkan address-nya Salambris, dan kita akan masuk ke CS terlebih dahulu. Berarti ini bagian CS ya sebetulnya, karena si nasabah ini belum memiliki rekening tabungan. Masih ingat apa username untuk CS? Kita langsung ya masukkan, sudah ada historinya CTS, kita copy, dan login. Pertama-tama untuk membuat rekening tabungan berarti harus ke CIF dulu. Ini kan semacam nomor referensi bagi si nasabah. Oke, seperti biasa dalam sistem aplikasi ini harus kita isi semuanya. Kartu identitas, nomor kartunya, kemudian kita masukkan namanya. Misalnya ini adalah Ibu Rizky Amelia. Tempat lahir Jakarta, tanggal lahirnya
1983 bulan Mei tanggal 1. Oke, kemudian dia adalah wanita. Ini harus diisi sesuai dengan data nasabah ya. Kita anggap saja ini datanya benar adanya. Untuk mempermudah, kita ikuti saja yang sudah ada di dalam sistem ini. Jenis pekerjaan, pegawai swasta misalnya. Sumber dananya, kalau dia pegawai berarti gaji. Penghasilannya 1-10 juta. Kemudian kita klik buat CIF. Kita cetak portofolionya. Nah, ini adalah data dari Ibu Rizky Amelia sebagai calon nasabah pembiayaan. Kita tulis dulu nomor CIF-nya. Oke, kalau sudah dibuat nomor CIF-nya, bisa kita lanjutkan untuk ke pembukaan rekening tabungan. Kita klik pembukaan rekening, kita pilih. Di sini ada dua pilihan, tabungan faedah wadiah dan giro wadiah. Nah, kalau untuk nasabah pembiayaan, maka cukup dengan tabungan faedah wadiah, yaitu tabungan simpanan biasa. Oke, kita masukkan nomor CIF-nya 202380005. Kita klik cek CIF, akan muncul namanya. Tujuan pembukaan rekening adalah untuk transaksi via bank. Zakatnya 2.5, tanggal buka otomatis sesuai dengan yang ada di sistem aplikasi ini. Kemudian kita klik buat rekening. Nah, ini adalah nomor rekening dari Ibu Rizky Amelia. Nah, kalau Ibu Rizky Amelia ini sudah memiliki rekening tabungan dan sudah memiliki nomor CIF, maka Ibu Rizky ini bisa langsung datang ke bagian pembiayaan. Nah, setelah nasabah mendapatkan nomor CIF dan juga nomor rekening tabungan, maka nasabah dapat langsung ke bagian pembiayaan. Kita langsung saja masuk ke user ID-nya bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan di sini ada dua ya, ada administrasi pembiayaan dan operasional pembiayaan. Nah, untuk yang pertama kita akan masuk dulu ke bagian administrasi pembiayaan dengan username ADMP. Kita copy saja dan login. Nah, ini adalah tampilan dari sistem aplikasi bagian administrasi pembiayaan. Kita langsung klik ke jaminan, pembukaan jaminan, dan kita masukkan nomor CIF dari nasabah pembiayaan ini. 999
kemudian 20238005. Kita klik cari. Secara otomatis akan muncul nomor jaminan, nomor CIF, dan nama nasabah. Langsung kita ke kode jaminan. Misalnya, dalam mengajukan pembiayaan kepemilikan kendaraan oleh Ibu Rizky Amelia ini, nasabah membawa jaminan dalam bentuk fixed asset dengan tipe jaminan fixed asset. Jenis agunanya adalah, kalau fixed asset itu biasanya bentuknya apa? Apakah emas, tabungan, deposito, setoran jaminan? Nah, ini harus disesuaikan dengan tipe jaminannya. Nah, kalau di sini fixed asset, maka biasanya bentuknya adalah tanah, rumah. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori fixed asset. Kemudian keterangannya adalah tanah seluas 1 hektar di wilayah Pisangan, misalnya saja. Dengan mata uang rupiah negara Indonesia, kemudian nilai taksasi bank. Nilai taksasi adalah nilai taksiran yang dilakukan oleh bank atas tanah yang dimiliki oleh nasabah yang dijadikan sebagai agunan. Misalnya, katakanlah di sini kita buat 500 juta. Kemudian nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar itu adalah nilai harga dari tanah tersebut seandainya dijual ke pasar. Mungkin ada nilai NJOP, ada nilai pasar gitu. Biasanya nilai pasar bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari NJOP. Katakanlah di sini nilai pasar wajarnya kita buat sama dengan nilai taksasi bank, yaitu 500 juta rupiah. Kemudian nilai likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai yang memungkinkan diambil oleh bank ketika tanah yang dijadikan sebagai agunan ini nantinya dijual ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan pembiayaannya. Biasanya nilai likuidasi ini akan sedikit lebih rendah dari nilai taksasi atau nilai pasar wajarnya. Misalnya kita buat di sini 450 juta. Kemudian nilai pengikatan agunan. Nilai pengikatan agunan ini sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Misalnya 300 juta ya. Kemudian nilai pengurang sesuai BI otomatis terisi. Kemudian nilai NJOP-nya. Nilai NJOP biasanya ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan keberadaan dari tanah itu berada di mana. Katakanlah di sini misalnya 450 juta. Kemudian tanggal appraisal. Tanggal appraisal ini maksudnya tanggal kapan bank melakukan penilaian atas aset yang dijadikan sebagai jaminan oleh nasabah ini. Misalnya tahun 2020 kita bulannya saja yang sesuai dengan misalnya nasabah mengajukan pembiayaan pada bulan April gitu ya. Mungkin di sini appraisal terakhir dilakukan oleh bank misalnya pada tanggal 20 April. Kemudian jika memungkinkan atau jika diperlukan, maka bank bisa saja melakukan appraisal kembali. Katakanlah di bulan Mei tanggal 1. Kemudian tanggal kadaluarsa agunan. Kita pilih saja 2025 gitu. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian alamatnya misalnya di Legoso, ada di Gang
atau jalan gitu ya, Gang Hikmah misalnya. Kemudian bukti kepemilikannya, karena ini adalah tanah, maka bukti kepemilikannya misalnya SHM atau sertifikat hak milik. Kemudian jenis pengikatannya, karena ini tanah, ini ada beberapa jenis, harus disesuaikan dengan jenis jaminannya. Nah, karena ini tadi adalah fixed asset dan bentuknya adalah tanah, berarti di sini adalah hak tanggungan atau APHT. Pihak penilainya independen, kemudian platformnya karena ini hanya untuk pembelian mobil, karena mobilnya nggak mungkin Lamborghini juga gitu, jadi nilainya misalnya tidak di atas 5M. Kemudian sudah pernah dinilai eksternal atau belum, tekanlah sudah. Kemudian menggunakan asuransi atau tidak. Biasanya bank ketika memberikan pembiayaan pasti mengharuskan untuk adanya asuransi. Jadi kita klik iya. Kalau sudah terisi semua, kemudian kita bisa klik proses. Nah, di sini ada konfirmasi apakah data sudah benar. Kalau semuanya sudah benar, kita klik OK. Nah, ini adalah detail jaminan dari nasabah pembiayaan ini. Setelah kita input data jaminan dari nasabah, kita bisa melanjutkan untuk menginput fasilitas. Kita klik fasilitas, pembukaan fasilitas, dan kita masukkan nomor CIF nasabah 99920238005. Kita klik cari. Oke, secara otomatis terisi. Kemudian jaminan, karena memang ada jaminan berarti kita pilih iya. Oke, kelonggaran jaminannya adalah 300 juta. Kemudian nominal fasilitasnya biasanya di bawah nilai kelonggaran jaminan. Kita masukkan 250 juta. Kalau sudah, kemudian kita klik proses. Data sudah benar. Kalau memang sudah benar, kita klik OK. Nah, ini berarti nasabah memiliki fasilitas pembiayaan sebesar 250 juta rupiah. Dan untuk fasilitas pembiayaan ini dibutuhkan otorisasi. Masih ingat siapa yang harus mengotorisasi? Ya, yang harus mengotorisasi adalah bagian supervisor. Berarti di sini kita harus logout dulu dan masuk ke username-nya supervisor. SPV dengan password yang sama. Kemudian login. Ini adalah menunya supervisor. Ada rekening, cek, deposito, transaksi teller, jaminan, fasilitas, pembiayaan murabaha, dan sebagainya. Nah, kita harus mengotorisasi untuk jaminan dan fasilitas. Kita klik jaminan, otorisasi pembukaan jaminan, otorisasi. Di sini ada pilihan otorisasi dan hapus. Kalau kita sudah yakin data ini benar, maka kita klik otorisasi. Kita klik OK. Nah, ini berarti pembukaan jaminan berhasil diotorisasi. Selanjutnya, kita juga harus mengotorisasi untuk fasilitas pembiayaan. Kita klik fasilitas, otorisasi fasilitas. Kita klik otorisasi. Kita pilih otorisasi dan kita klik OK. Nah, ini adalah otorisasi untuk fasilitas pembiayaan atas nama nasabah Rizky Amelia sudah berhasil dilakukan. Kalau sudah, kita klik logout dan kembali untuk masuk ke administrasi pembiayaan.
Kita masukkan ADMP, kita copy, kita login. Nah, selanjutnya jaminan sudah kita input, fasilitas juga sudah, maka yang berikutnya adalah kita masuk ke sistem aplikasinya pembiayaan murabahah. Kita klik pembiayaan murabahah, pembukaan pembiayaan murabahah. Kita masukkan nomor CIF-nya 99920238005. Kita klik cari. Nah, sebagian dari aplikasi ini sudah terisi secara otomatis, kita tinggal melengkapi saja yang belum ada. Tujuan pembiayaan, misalnya untuk pembelian mobil Innova, kemudian metode angsuran. Di sini ada dua pilihan, ada anuitas dan ada flat. Anuitas ini besaran cicilan itu tidak akan sama di setiap bulannya, tetapi akan mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian kalau flat ini dibuat sama dari awal sampai akhir masa cicilannya. Kita pilih saja flat. Kemudian harga perolehan, katakanlah mobil ini seharga 250 juta rupiah. Kemudian tenornya, misalnya nasabah menginginkan 3 tahun, berarti sama dengan 36 bulan. Margin rate-nya, misalnya ini kebijakan bank ya dalam menentukan pricing terhadap pembiayaan yang dia keluarkan. Contohnya di sini misalnya 6%. Kemudian uang muka, misalnya kita pilih iya karena nasabah siap atau bersedia memberikan uang muka. Kemudian nominal uang muka misalnya kita ambil 10% ya dari harga perolehan. Secara otomatis akan terisi jumlah uang mukanya. Di sini akan kita bisa lihat piutang pokoknya 250 juta, nominal marginnya 45 juta, total piutang 295 juta, angsuran pokoknya 6,9 juta, angsuran marginnya 1,250 juta, kemudian total angsuran per bulan 8,1 juta. Rekening pembayarannya, kita masukkan nomor rekening tabungan nasabah yang tadi sudah kita buat di awal ketika nasabah ini baru pertama kali mengajukan pembiayaan ini, yaitu 211757583. Kemudian di sini ada wakalah. Kalau dalam sistem ini akan dilakukan penarikan cicilan secara auto debit, maka di sini ada akad wakalah yang digunakan. Kita pilih iya. Kemudian rekening pencairan kita buat sama saja dengan rekening pembayaran. Kita copy saja. Account officer-nya AO1. Nah, di sini ada yang belum terisi yaitu biaya-biaya. Kita klik tambah biaya. Biasanya dalam pembiayaan yang ada di bank itu ada biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah. Nah, ini adalah jenis-jenis pembiayaannya. Ada biaya appraisal, ada biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, biaya asuransi lainnya, biaya materai, dan biaya notaris. Misalnya saja di sini muncul dua jenis biaya, yaitu biaya asuransi jiwa dan biaya notaris. Kita klik dulu untuk biaya asuransi jiwa. Misalnya besarannya adalah 1 juta rupiah. Kemudian kita klik tambah biaya. Kita masukkan lagi untuk biaya notaris. Besarnya misalnya Rp500.000. Oke, kalau sudah kita klik proses. Apakah data ini sudah benar? Kita klik OK. Iya. Inilah data
pembiayaan dari Ibu Rizky Amelia. Dan untuk pembiayaan ini dibutuhkan otorisasi dari supervisor. Kita logout, kemudian kita masuk ke usernya supervisor. Kita bisa pilih di sini pembiayaan murabahah. Kita klik otorisasi pembiayaan murabahah, otorisasi pembukaan pembiayaan murabahah. Kita klik otorisasi. Kemudian di sini kita bisa cetak surat persetujuan prinsip pembiayaan. Kita coba klik. Nah, ini adalah bentuk dari surat persetujuan prinsip pembiayaan atau yang disebut dengan SP3. Nama nasabah, struktur fasilitas, tujuan penggunaan pembiayaan, harga belinya berapa, uang muka, porsi pembiayaan bank, dan semuanya ada di sini. Nah, di sini nanti kalau kita praktikum di lab bank syariah, maka kita bisa mengeprint SP3 ini. Setelah di-print, kemudian nasabah bisa tanda tangan di hadapan pinca ataupun pincapemnya, tergantung pengajuannya ada di kantor cabang atau di kantor cabang pembantu. Kemudian di sini juga sudah tertera besaran angsurannya mulai dari awal sampai dengan akhir masa cicilannya. Nah, karena tadi kita memilihnya yang flat, maka besaran cicilan per bulannya sama dari bulan pertama sampai dengan akhir. Tapi kalau kita tadi memilih yang anuitas, maka besaran angsurannya tidak akan sama antara cicilan pertama sampai dengan cicilan berikutnya. Oke, setelah di-print kemudian ditanda tangan, maka proses pengajuan pembiayaan dari nasabah di bagian administrasi pembiayaan sudah selesai. Dan proses selanjutnya ada di bagian operasional pembiayaan. Jadi, nanti akan kita lanjutkan video tutorial ini untuk posisi operasional pembiayaan. Kita bisa log out dari sini. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke sistem aplikasinya operasional pembiayaan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.